Pada tanggal 18, Pengadilan Tinggi Seoul merilis nama-nama trainee yang secara salah dieliminasi dari seri Produce karena manipulasi voting. Secara khusus, dari seri Produce 48, trainee Lee Ga-eun dan Han Cho-won terungkap sebagai dua gadis yang seharusnya berhasil masuk ke dalam jajaran IZ*ONE. Netizen bersimpati dengan Lee Ga-eun dan Han Cho-won karena mereka merasa bahwa kedua trainee ini dilucuti dari kesempatan debut yang sah. Tapi di sisi lain, para gadis IZ*ONE telah sangat terpukul dan kembali dengan semua berita manipulasi pemungutan suara yang terus-menerus menjadi berita utama di situs berita utama. Lebih buruk lagi, mereka baru-baru ini ditangkap dalam foto dan mereka tidak terlihat seperti biasanya menghancurkan hati semua penggemar mereka. Netizen telah merajalela dengan kritik keras mereka untuk gadis-gadis ini sejak berita pecah tentang manipulasi pemungutan suara. Sulit bagi penggemar untuk memproses semuanya, tetapi tampaknya para gadis juga telah mendengarnya serta menilai dari raut wajah mereka. Anggota Sakura Miyawaki tidak terlihat seperti dirinya yang biasanya karena dia terlihat sangat sedih. Dia adalah salah satu anggota yang biasanya dikenal dengan sikap positif dan senyumnya yang cerah sehingga kita semua tahu ada sesuatu yang salah. Anggota Choi Ye-na terlihat sangat kesal ketika dia mencoba mengenakan mantelnya atau mungkin dia mencoba melindungi wajahnya dari paparazzi. Hal ini sulit dilihat oleh penggemar karena Ye-na biasanya merupakan salah satu orang yang menyenangkan di grup yang selalu berusaha untuk membuat semua orang tertawa. Meski ini hanya foto sisi wajah anggota Jo Yuri, siapapun dapat langsung mengenali kesedihan yang terpancar darinya. Sepertinya dia tidak bisa menyembunyikan emosinya yang sebenarnya di tengah semua kekacauan itu. Jang Won-young, trainee yang menempati posisi nomor 1 di seri Produce 48, terlihat benar-benar putus asa. Wajahnya yang tanpa emosi dan matanya yang membengkak menunjukkan bahwa dia juga mengintip komentar kebencian tentang grup tersebut. Meskipun mungkin bukan kesalahan para gadis secara langsung bahwa mereka berhasil masuk ke dalam girl group, netizen yang kejam membiarkan kekuatan penuh dari kemarahan ganas mereka pada gadis-gadis ini, dan dari wajah gadis-gadis itu sepertinya mereka mengerti pesannya. Semoga para gadis dapat mengatasi semua kebencian dengan cinta dan dukungan ekstra dari penggemar mereka selama ini. Di sisi lain, banyak yang bertanya di mana korban manipulasi suara Produce 48 sekarang. Yang pertama, Lee Ga-eun. Sebelum hasil Produce 48 dimanipulasi, Lee Ga-eun menempati posisi kelima di final, yang akan menjadikannya bagian dari line-up IZ*ONE. Dia akan menjadi anggota tertua grup, melebihi usia pemimpin Eunbi 1 tahun. Lee Ga-eun yang berusia 26 tahun awalnya memulai debutnya sebagai anggota terbaru dari grup gadis rotasi Pledis Entertainment After School pada tahun 2012. Rilisan pertamanya dengan grup tersebut adalah single kelima mereka, Flashback. Sayangnya, After School berhenti merilis musik sekitar tahun 2015, meninggalkannya tanpa karir di usia 21 tahun. Ketika dia akhirnya bergabung dengan Produce 48 sebagai kontestan tertua kedua di tahun 2018, motonya adalah, "Ini adalah kesempatan terakhirku, saya tidak perlu takut lagi." Lee Ga-eun memiliki skor yang sangat tinggi selama pertunjukan, peringkat pertama 3 minggu berturut-turut. Dalam episode sebelum final, dia berada di peringkat 5. Setelah keluar dari Produce 48, karir Lee Ga-eun terhenti di Pledis Entertainment. Dia meninggalkan perusahaan pada Juli 2019, merilis single Remember You untuk mengungkapkan perasaannya kepada penggemar. Dia kemudian menandatangani kontrak dengan Hype Entertainment, memulai saluran YouTube-nya sendiri pada Agustus 2019, Ga-eun Day. Di sana, dia sering memposting vlog saat dia bepergian ke luar negeri. Setelah Lee Ga-eun meninggalkan agensi sebelumnya, karirnya mulai meningkat lagi. Beberapa bulan kemudian, dia mendapatkan peran utama dalam serial web Never. Dan pada bulan Juni tahun ini, Lee Ga-eun akhirnya merilis musik baru lagi. Sebagai bagian dari proyek musik khusus, dia merekam pembuatan ulang OST Beethoven Virus Can You Hear Me oleh Taeyeon Girls' Generation. Proyek Project 10 dibuat untuk memberikan musisi dan kesempatan untuk membuat gaya mereka sebelumnya dan mengambil rute baru yang menantang.
Ketika ditanya mengapa dia memilih Lee Ga-eun untuk bergabung dengan ke-9 artis lainnya, pencipta proyek Park Kyung-don berkata bahwa dia menyukai musik dan dia menarik perhatian publik dengan ketulusannya yang dalam. Sementara Lee Ga-eun dipuji karena vokalnya yang indah di lagu tersebut, dia mengungkapkan bahwa dia tidak lagi ingin menjadi penyanyi idola dalam wawancara internasional BNT bulan lalu. Sebaliknya, dia bermaksud untuk terus mengejar tujuannya sebagai aktris dan fokus dalam merilis musik yang menghibur yang dia tulis sendiri. Tak lama setelah nama trainee Produce 101 yang dieliminasi secara tidak adil diungkap ke publik, HYBE Entertainment mengeluarkan pernyataan tentang situasi Lee Ga-eun. Menurut perusahaan, setelah membahas masalah tersebut, Lee Ga-eun sendiri telah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan lebih lanjut terkait skandal manipulasi tersebut. Dalam wawancara dengan BNT International, Lee Ga-eun menjelaskan bahwa dia sering merasa takut dan tidak percaya diri sebagai anggota After School. Karena tempat kemenangannya yang sah di Produce 48 telah diungkap, penggemar berharap dia akan merasakan rasa percaya diri yang diperbarui. Yang kedua, Han Cha-won. Sebelum hasil Produce 48 dimanipulasi, Han Cha-won menempati posisi ke-6 di final yang akan menjadikannya bagian dari line-up IZ*ONE. Mengingat keterampilan rap mengejutkan yang dia tunjukkan di acara itu, dia kemungkinan besar akan menjadi bagian dari jalur rap group. Han Cha-won yang berusia 18 tahun adalah trainee di bawah Cube Entertainment, perusahaan yang terkenal dengan girl group seperti CLC dan G-Idol. Dia berlatih selama 1 tahun 10 bulan sebelum bergabung dengan Produce 48. Tetapi tidak tampil dengan baik saat pertunjukan pertama kali dimulai. Dia peringkat 64 di episode pertama, jatuh ke peringkat 88 episode ketiga. Namun, sejak saat itu, peruntungannya berbalik. Dia kemudian dijuluki Ratu Pembalik setelah memamerkan keterampilan rap dan menyanyinya yang luar biasa. Pada episode 8, Han Cha-won naik ke posisi 8 secara keseluruhan di acara itu. Namun, karena manipulasi suara jaringan, Han Cha-won hanya menempati peringkat ke-13 di final, nyaris lolos untuk bergabung dengan IZ*ONE. Setelah meninggalkan acara, Han Cha-won kembali ke Cube Entertainment sebagai trainee. Pada Februari 2019, ia lulus dari Hanlim Multi Art School bersama dengan trainee Produce 48 Son Eun-chae dan Go Yoo-jin. Karena Han Cha-won masih menjadi trainee pada saat itu, penggemar tidak dapat melihat atau mendengar banyak tentangnya selama setahun setelah final Produce 48. Tapi pada Agustus 2019, dia mengejutkan semua orang dengan menandatangani kontrak artis resmi dengan agensinya. Pada saat itu, laporan mengatakan Han Cha-won akan bersiap untuk debut, meskipun mereka tidak memberitahu secara spesifik apakah dia akan menjadi artis solo atau bagian dari grup. Satu laporan Spot TV pada Januari tahun ini mengklaim Cube Entertainment bermaksud mendebutkan Han Cha-won sebagai bagian dari girl group bersama Lee Joo-hyun. Lee Joo-hyun adalah sesama trainee dari agensi dan mantan kontestan dari KBS The Unit dan KBS2 Dancing High. Kedua trainee tersebut akan menjadi bagian dari tim pradebut Cube Entertainment, Cube 3. Namun, belum ada yang dikonfirmasi. Untungnya, penggemar tidak perlu menunggu terlalu lama untuk melihat Han Cha-won memulai karirnya. Dia membuat debut filmnya pada awal tahun ini dengan produksi Bully Bad Guys. Cube Entertainment belum merilis pernyataan sejak trainee yang tereliminasi secara tidak adil terungkap, tetapi penggemar berharap Han Cha-won masih sibuk mempersiapkan debut idola yang bersinar. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.